Saya bisa aja menceritakan sesungguhnya, tetapi akhirnya penasaran itu hilang, maka menjadi biasa lagi kan. Iya. Mendingan tidak saya katakan aja, supaya orang-orang tetap penasaran, akhirnya berpendapat dengan teori-teorinya sendiri, dan itu membuat saya ketawa membacanya gitu. Ya baca, saya baca, karena kan di medsos saya nulisnya. Saya baca. Ya untuk saya ketawa aja. Gitu. Saya bisa aja menyebutkan gini dengan sesungguhnya, tapi rasanya jadi biasa lah, jadi biasa ya gitu. Ya sudahlah, mereka, saya menghargai pendapatnya. Saya jika tidak menyalahkan dan membenarkan. Bahwa ada beberapa orang yang mengaku dirinya Dilan, saya juga ketawa. Saya melihat ini sakit jiwa kayaknya. Ada yang mengaku melihat juga, langsung saya bilang itu sakit jiwa. Aku ketawa-ketawa sama istriku bacanya. Ini orang sakit jiwa. Dulu saya kan bilang bahwa novel saya tidak akan dibikin film. Kecuali sutradaranya saya. Datanglah beberapa PH besar, banyak yang meminta, yang ingin membeli naskah Dilan itu. Tapi tidak saya kasih karena tidak memenuhi syarat yang saya inginkan, yaitu saya sutradaranya. Wajar sih mereka tidak mau saya jadi sutradaranya, karena kan saya tidak memiliki pengalaman jadi sutradara. Ada yang nawar 3 miliar. Wow. Ada yang nawar 50 juta. Ada yang nawar jauh-jauh. 3 miliar 50. Ada yang 50 juta, ada yang terus terakhir Max Picture. Dia datang bilang bahwa setuju saya jadi sutradaranya. Dengan syarat saya didampingi. Bisa diterima sih alasannya, karena saya juga harus menyadari bahwa saya nggak punya pengalaman dibikin film, bisa ngaco dong ya kan. Akhirnya dia nawar, ya saya terima. Setelah itu mereka mengajukan beberapa sutradara dari sutradara terkenal sampai sutradara yang tidak aku kenal. Salah satunya adalah Fajar Bustami. Fajar Bustami, saya setuju. Ya akhirnya seperti yang kita lihat, itulah film hasilnya. Kenapa saya tetap harus jadi sutradara? Soalnya saya juga bagian menjadi orang yang merasa trauma dengan kisah-kisah orang yang novelnya jadi rusak setelah difilmkan. Iya benar. Saya jadi film Dilan tuh sutradaranya 2 orang. Fajar Bustami dan saya, dengan masing-masing kapasitasnya. Kalau Fajar Bustami kan jago di bidang sinematik ya, mungkin yang seperti itulah gitu. Saya mah hanya membimbing untuk tetap di jalurnya. Akhirnya saya sering diskusi sama Fajar Bustami. Dan syukurnya Fajar Bustami orang yang bisa mengakomodir keinginan saya. Saya sama Titin, siapa? Titin, ya adalah. Iya, si Sasa saya. Iqbal juga. Iqbal beda. Iqbal dari Max Picture mengajukan beberapa nama. Saya hanya harus memilih salah satu di antara itu. Kalau Vanessa, saya langsung yang milih. Saya langsung milih. Itu juga kebetulan karena saya tidak sengaja ketemu dia. Dia datang ke kafe depan Nasdalam. Saya langsung, wah ini Milia. Terus saya tawarin, dan anehnya dia mau gitu, karena ternyata
Ya dia sudah dengar dan sudah baca sih enggak mungkin, dia sudah dengar. Karena Vanessa nggak baca kayaknya ya. Dibacain orang dia. Setelah itu baca skrip. Dan ternyata dia keren sekali. Ketika memilih Vanessa pun tidak langsung setuju PH-nya. Mereka juga mengajukan beberapa orang. Saya bertahan tetap Vanessa. Karena terlanjur menjanjikan ke dia mau jadi miliar. Kebayang kalau saya gagalkan kan. Dan memang bukan karena itu juga. Karena dia memang sangat cocok untuk jadi miliar. Dan hasilnya kan bisa kita lihat sendiri. Betul. Ternyata dia orang yang jenius. Dilan juga, Iqbal. Ternyata orang yang jenius. Dia orang yang kadang-kadang saya ingin pada saat syuting ingin membiarkan dia gimana dia aja deh. Karena memang sangat di luar dugaan saya. Wow, memang tidak salah pilih. Tidak. Iya. Harusnya saya nulis ini mengganggu acara ini mengganggu jadi. Acara wawancara ini mengganggu saya menulis sebetulnya. Berarti saya sedang menulis Anci Kamerunisa Rabu. Menulis Dilan keempat, Dilan yang bersamaku. Itu pacar kedua Dilan. Bagaimana kisahnya? Ya, bisa aja sih saya ceritakan di sini sekarang gitu. Bocoran 350 halaman. Oke, siap. Bahasa Indonesia. Paragrafnya ada Dilannya, ada motornya, ada Ancika. Ada Ancika ya. Ancika pacar keduanya itu. Sampai hari ini tanggal 28 Oktober 2020 sudah 230 halaman. Wah, benar lagi. 230. Rencana mau mendelete 50 halaman. Saya kan nggak bisa gini. Saya nulis buku, udah deh gini, nggak bisa gitu. Penerbit mah gitu. Udahlah ya, nggak bisa saya gitu. Nggak mau saya harus totalitas. Jika tidak lebih baik tidak. 93 ini kan yang menceritakan Ancika. 93 sampai 2000 nya Ancika tentang Dilan. Bandung. Saya juga harus dapat data yang banyak, terutama dari Ancika sendiri sebagai narasumbernya. Tetapi karena dia agak sibuk, sehingga komunikasi yang khusus membahas dirinya dengan Dilan jarang terjadi karena. Tapi sampai sejauh ini datanya lumayan banyak yang sudah aku dapat, mungkin sudah 90%. Ada. Seperti yang berjudul Cika Pundung, Cika Wau, Cikaso, yang gitu. Sudah ditulis di buku Dilan sebelumnya. Kayaknya difilmin. Karena sudah ada yang mau memfilm. Masih, insya Allah masih. Karena Iqbal baik. Karena Iqbal sangat kooperatif dengan saya. Sampai detik ini. Mudah-mudahan kesana-sananya juga Iqbal akan tetap baik ke saya.